Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3 dengan judul pertumbuhan hewan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki bersila, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk ke pembelajaran 1, menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta mengenal motif hias. Salah satu makhluk hidup adalah hewan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan berbeda-beda. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Pertumbuhan ayam. Dari telur menjadi ayam kecil, dan ketika ayam diberikan makanan secara teratur, dia dapat bertumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Ayam termasuk makhluk hidup. Ayam memiliki tubuh yang berbulu serta memiliki 2 kaki. Ayam juga memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selain ayam, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ada bebek, ikan, dan ular. Ayo, apa kalian bisa menyebutkan hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, tadi Ustazah jelaskan bahwa salah satu hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah bebek. Gambar bebek dapat digunakan sebagai motif hias. Selain itu, motif hias dapat dibuat dari berbagai garis. Motif hias juga dapat dibuat dari bidang geometris. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 63 di pembelajaran 1. Nah, di situ ada berbagai macam bentuk garis. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, garis lengkung. Ketiga, garis patah-patah dan juga geometris. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah telur dari bebek. Setiap piring berisi 4 telur bebek. Berarti cara menuliskan bentuk perkaliannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 3. Sebab pada gambar itu terdapat 3 piring. Hasilnya adalah 12. Perhatikan baik-baik video perkalian berikut ini agar kalian semakin paham. Perhatikan baik-baik, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan perkalian. Nah, kalian sekarang sudah kelas 3. Ustazah mewajibkan kalian untuk menghafal perkalian dari 1 sampai 10. Ya, jangan lupa dihafal perkaliannya dari 1 sampai 10. Sekarang kita akan mengerjakan perkalian 217 dikali 5. Perhatikan baik-baik. Ketika kalian mengerjakan perkalian, mulai dari belakang atau dari satuan. Kita mulai dari satuan menghitungnya. 7 dikali 5 hasilnya 35. Satuannya atau angka 5 yang di belakang kita taruh di bawah 5. Sedangkan puluhannya atau angka 3 kita taruh di atas puluhan juga, di atas angka 1.
Nah, kita lanjut ke puluhan dikali dengan 5. Kalikan dulu 1 kali 5, 5, baru ditambah 3. 1 kali 5, 5, ditambah 3, hasilnya 8. Setelah itu baru yang depan dikali 5, ratusan dikali 5, 2 dikali 5, 10. Langsung saja tulis semuanya 10. Kecuali kalau depannya masih ada huruf, maka harus kalian simpan satunya di atas. Karena di depan tidak ada angka lagi, maka angka 10 dua-duanya langsung kita tulis di bawah. Jadi 217 dikali 5 hasilnya 1085. Kita ke perkalian selanjutnya. Ingat, kerjakan dari belakang. Pertama, 7 kali 6 hasilnya 42. 2 kita pindahkan ke bawah. 4 kita letakkan di atas. Nah, selanjutnya kita kalikan 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. 24 ditambah dengan 4 karena tadi kita simpan angka 4 di atas. Kalikan dulu, 4 kali 6 hasilnya 24 ditambah 4. 24 ditambah 4 hasilnya 28. 8 kita taruh di bawah, 2 kita taruh di atas lagi. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dikali 6. 1 kali 6 hasilnya 6 ditambah, karena tadi kita simpan angka 2, maka 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Sehingga hasil dari 147 dikali 6 882. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Hasilnya 32. Yang tadinya 4 berada di depan menjadi di belakang. Yang tadinya 8 berada di belakang menjadi di depan. 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Yang tadinya 5 berada di depan menjadi di belakang. Yang tadinya 6 ada di belakang menjadi di depan. Hasilnya 30. 7 dikali 3 sama dengan 3 kali 7. Yang tadinya 7 berada di depan menjadi di belakang. Yang tadinya 3 berada di belakang menjadi di depan. Hasilnya 21. Sifat pertukaran ini disebut sifat komutatif. Sekali lagi, sifat pertukaran ini disebut sifat komutatif. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, menceritakan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kan gambar hewan berikut ini. Apa kalian di rumah memelihara kucing? Nah, pasti kalian memperhatikan bahwa kucing berkembang biak dengan melahirkan. Kucing juga bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang gambar kuda. Kuda berkembang biak dengan apa? Apakah bertelur? Apakah melahirkan? Kuda bisa berlari dan melompat. Berlari dan melompat termasuk kombinasi gerak berpindah tempat. Apakah kalian masih ingat dengan simbol sila berikut ini? Simbol sila keberapakah yang ada pada gambar? Ya, simbol sila rantai adalah simbol sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian harus ingat bahwa simbol sila rantai adalah simbol sila kedua yang berarti semua pengamalannya berupa perbuatan baik terhadap
manusia. Contohnya, yang pertama menghargai perbedaan kemampuan. Misalnya, di kelas kalian ada yang sudah bisa perkalian dan ada yang belum bisa perkalian. Maka yang sudah bisa perkalian tidak boleh mengolok atau mengejek teman yang belum bisa. Yang kedua, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Baik itu dia orang kaya, baik itu dia orang miskin, dia memiliki kulit yang hitam. Kita harus bermain dengan semua teman tanpa membedakan, selagi teman kita itu baik juga terhadap kita. Yang ketiga, menolong teman yang tertimpa musibah. Yang keempat, menyayangi anggota keluarga. Kita masuk ke pembelajaran 3, mengidentifikasi unsur-unsur gambar serta ciri-ciri hewan. Nah, apa kalian melihat gambar hewan pada gambar yang Ustazah sediakan? Ya, benar. Gambar itu adalah hewan ikan. Tapi ada yang berbeda ya dari gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar ikan sebagai karya gambar hias bermotif hewan. Biasanya gambar-gambar seperti ini disebut juga dengan gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu biasanya digunakan sebagai hiasan, baik itu hiasan di ruang tamu maupun di kamar sendiri. Apa kalian tahu apa itu gambar dekoratif? Dengarkan penjelasan Ustazah. Gambar dekoratif adalah gambar yang memiliki pola atau motif tertentu dan biasanya digunakan untuk menghias ruangan atau benda. Coba kalian perhatikan di rumah kalian, apakah rumah kalian memiliki gambar dekoratif? Gambar dekoratif memiliki garis dan bidang. Untuk garis dan bidangnya bisa kalian lihat sendiri di halaman 73 pada buku LKS tema 1. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ustazah akan menyediakan gambar-gambar hewan yang hidup di air, termasuk penyu, lumba-lumba, dan ikan. Penyu, lumba-lumba, dan ikan termasuk hewan yang hidup di air. Hewan-hewan di air bergerak dengan cara berenang. Hewan-hewan di air dapat berkembang biak. Hewan-hewan di air juga dapat tumbuh dan berkembang. Meskipun mereka bisa sama-sama berkembang biak dan sama-sama bergerak dengan cara berenang, akan tetapi alat pernapasan hewan di air ada yang berbeda. Misalnya penyu. Penyu bernafas dengan paru-paru seperti manusia. Akan tetapi penyu memiliki alat bantu pernapasan bernama gil. Oleh karena itu, penyu bisa bernafas di dalam air secara normal. Kalau lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, sama seperti penyu. Akan tetapi, lumba-lumba sering muncul ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Nah, yang terakhir ada ikan. Ikan bernafas dengan insang, seperti yang kalian ketahui. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah seru? Apakah sulit? Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu ya, soleh-solehah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki dirapatkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa, mulai doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.